Bayangkan, sahabat Islam, suatu hari, dunia berada di puncak kekacauan. Kekuasaan diperebutkan. Kebenaran seperti menjadi barang langka, dan umat Islam tercerai-berai. Di tengah kekacauan itulah, muncul sosok yang sudah lama kita tunggu. Sosok yang Nabi sebut sebagai Al-Mahdi. Bukan tokoh politik biasa, bukan juga pahlawan buatan media, tapi seorang pemimpin yang ditunjuk oleh Allah. Dan menariknya, ada nubuah yang menyebutkan bahwa sebelum kiamat, Imam Mahdi akan menguasai 3 kota suci. Kota-kota ini bukan sembarang kota. Kota yang menjadi simbol kekuatan spiritual, pusat peradaban Islam, dan kunci kemenangan besar menjelang akhir zaman. Nah, dalam video kali ini, kita akan ngobrol santai tapi serius, bahas satu persatu kota tersebut. Apa saja kota tersebut, dan bagaimana Imam Mahdi bisa menguasainya, dan apa makna di balik peristiwa itu. Lengkap dengan rujukan hadis sahih dan pandangan para ulama. Jadi, siapkan kopi atau teh kalian, kita mulai perjalanan sejarah dan nubuah ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, kisah ini bukan dongeng, bukan cerita karangan, tapi bagian dari nubuah Rasulullah yang sudah dibicarakan para ulama selama berabad-abad. Dan yang menarik, 3 kota ini punya sejarah panjang. Darah, air mata, dan doa yang mengalir di setiap jengkal tanahnya. Kali ini, kita akan membahasnya dengan santai tapi mendalam, seolah kita duduk bareng sambil membuka lembar-lembar sejarah dan menatap ke masa depan. Inilah kota yang akan direbut oleh Imam Mahdi. Kota pertama, Makkah Al-Mukarramah. Kalau bicara soal kota suci pertama yang akan dikuasai Imam Mahdi, ya sudah jelas Makkah. Kota yang menjadi pusat kiblat seluruh umat Islam di dunia. Tapi, menariknya, kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi, Imam Mahdi itu bukan muncul di medan perang besar dulu. Justru awal kemunculannya terjadi di Makkah. Dan bukan karena ambisi pribadi. Dalam riwayat sahih, disebutkan kalau beliau awalnya menolak untuk diangkat jadi pemimpin. Bahkan sampai dikejar-kejar untuk dibaiat di depan Ka'bah. Rasulullah bersabda, Al-Mahdi akan dibaiat di antara Rukun Hajar Aswad dan Makom Ibrahim. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Bayangkan suasananya, orang-orang dari berbagai negeri datang ke Makkah saat musim haji atau umrah. Lalu di tengah keramaian itu, sekelompok orang saleh yang mengenali tanda-tanda Imam Mahdi memaksanya untuk menerima baiat. Dan yang bikin merinding, di saat yang sama, pasukan besar dari arah timur disebut dalam hadis sebagai pasukan Sufyani, berusaha mencegahnya. Tapi, sebelum sampai ke Makkah, mereka ditelan bumi di wilayah Al-Baidah, diserbu oleh pasukan Panji Hitam yang dipimpin oleh Syuaib bin Salih, seperti yang disebutkan dalam hadis Sahih Muslim. Nah, penguasaan Makkah oleh Imam Mahdi ini bukan sekadar soal wilayah. Ini simbol bahwa pusat ibadah dan tauhid akan kembali dipimpin oleh seorang yang benar-benar adil, bersih dari tipu daya politik. Dan dari sinilah perjalanan besar Imam Mahdi untuk menguasai kota-kota suci lainnya dimulai. Kota kedua, Madinah Al-Munawwarah. Setelah Makkah, kita pindah ke kota kedua yang gak kalah sakralnya, yaitu Madinah, kota Nabi Muhammad, pusat awal peradaban Islam, dan tempat dimakamkannya Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar. Kalau kita telusuri hadis-hadis, Madinah punya peran penting menjelang akhir zaman. Ada satu riwayat yang bikin kita paham kenapa kota ini akan berada di bawah kekuasaan Imam Mahdi. Rasulullah pernah bersabda, akan datang kepada penduduk Madinah saat dimana mereka akan mengusir orang-orang jahat darinya, sebagaimana api memisahkan kotoran besi. Hadis riwayat Muslim. Madinah itu istimewa. Bahkan dalam banyak hadis, kota ini disebut akan menjadi benteng keimanan terakhir ketika fitnah merajalela. Dan menariknya, pasukan Dajjal sendiri nggak bisa masuk ke kota ini karena dijaga oleh malaikat di setiap pintunya. Kalau dibayangkan, saat Imam Mahdi sudah memegang kendali Makkah, para pendukungnya pasti bergerak mengamankan Madinah. Ini bukan cuma strategi militer, tapi juga pengamanan spiritual untuk memastikan kota Nabi ini tetap murni dari fitnah. Dan ingat, menurut beberapa riwayat, ada peperangan yang cukup tegang
sebelum Madinah benar-benar aman, karena akan ada pasukan yang mencoba merebutnya. Tapi, di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, Madinah akan kembali jadi pusat ilmu, dakwah, dan kekuatan iman. Persis seperti masa Khulafaur Rasyidin. Nah, setelah Makkah dan Madinah dikuasai, tinggal satu kota suci lagi yang punya sejarah perang suci sejak zaman para nabi. Kota ketiga, Baitul Maqdis di Yerusalem. Dan inilah puncaknya. Kota yang dari dulu selalu jadi pusat perebutan tiga agama besar. Islam, Kristen, dan Yahudi, yaitu Baitul Maqdis. Kota yang di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam, dan tempat Isra Mi'raj Rasulullah. Kalau kita buka kitab Al-Fitan, karya Nuaim bin Hamad, ada riwayat yang menggambarkan bahwa menjelang akhir zaman, Imam Mahdi akan memimpin pasukan besar menuju Syam. Dan Baitul Maqdis jadi pusat pertempuran besar. Disinilah terjadi peristiwa yang oleh sebagian ulama disebut sebagai Malhamah Kubra, perang dahsyat antara pasukan Islam dan pasukan gabungan dari Barat. Kenapa Baitul Maqdis penting? Karena kota ini bukan cuma simbol kejayaan Islam, tapi juga titik pertemuan antara Imam Mahdi dan Nabi Isa. Dalam hadis sahih, riwayat Muslim, diceritakan bahwa Nabi Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus, lalu bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Dan salat subuh di Baitul Maqdis akan menjadi momen bersejarah. Imam Mahdi hendak maju menjadi imam, tapi Nabi Isa menahannya dan berkata, "Imam kalian adalah dari kalian sendiri." Kebayang nggak? Satu kota, satu saf, dua pemimpin agung akhir zaman berada di situ. Dan dari kota inilah misi terakhir mereka dimulai, memerangi Dajjal dan mengembalikan keadilan ke seluruh bumi. Baitul Maqdis itu sakral, sampai Rasulullah sendiri memerintahkan kita untuk berziarah dan salat di Masjid Al-Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan, janganlah kalian melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Jadi nggak heran kalau tiga kota suci ini seperti Makkah, Madinah, dan Baitul Maqdis akan dikuasai oleh Imam Mahdi sebelum kiamat. Itu bukan kebetulan, tapi bagian dari rencana Allah yang sudah disampaikan lewat nubuah Rasulullah ribuan tahun lalu. Sahabat Islam, kisah kota suci ini bukan sekadar sejarah masa depan, tapi peringatan yang hidup. Karena saat nubuah ini terjadi, artinya dunia sudah berada di babak terakhirnya. Bayangkan, Makkah dan Madinah dipenuhi cahaya dakwah Imam Mahdi, Baitul Maqdis kembali dalam genggaman umat Islam setelah sekian lama menjadi rebutan. Dan di langit, Nabi Isa turun bergabung dengan pasukan akhir zaman. Tapi ingat, kemenangan itu tidak datang dari sekadar menunggu. Rasulullah mengajarkan, kita harus menyiapkan iman yang kokoh, amal yang tulus, dan keberanian untuk membela kebenaran, kapanpun dan dimanapun. Karena bisa jadi kita atau anak cucu kita adalah bagian dari barisan itu. Bersiaplah, bukan dengan senjata, tapi dengan hati yang teguh. Karena saat sang imam muncul, dunia akan berubah selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.